Darmin beserta Pak Dompa akan membawa sebuah sharing session inspirasi meraih kemakmuran dan hidup yang lebih bermakna. Pak Darmin akan cerita bagaimana bisa investasi atau sukses secara finansial ya. Banyak dari orang-orang biasa, dari orang-orang yang mungkin dia bukan orang yang jenius, tapi di akhir kehidupan mereka menjadi orang yang sangat sukses di bidang finansial. Nanti Pak Darmin akan sharing bagaimana kiat dan strateginya. Nah, Pak Darmin sendiri adalah seorang profesional yang menguasai dua bidang penting di bidang investasi dan keuangan. Kalau di Medan, kita semua sudah mengenal beliau. Praktisi perbankan lebih dari 12 tahun dan memiliki pengalaman di bidang manajer dan akuisisi, dan kemudian juga profesional di bidang pasar modal, peraih 4 bidang rekor muri dan mendapatkan 4 izin sekaligus, broker dealer, manajer investasi, underwriter, penasihat investasi, dan sekarang masih aktif sebagai pimpinan cabang di Panin Sekuritas dan juga membawa banyak perusahaan yang sudah go public dan sukses luar biasa, termasuk Mark Dynamic dan Mahkota Grup TBK, Admindo juga ya Pak ya. Dari perusahaan Bapak Ibu yang kepengen TBK, strateginya dapat meminta dari Pak Darmin. Dan ada juga Pak Dompa, ahlinya juga nih Pak. Dompa Pasaribu adalah dokter akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, dan 2007 sampai 2015 adalah pimpinan cabang e-trading sekuritas, seorang ahli di bidang pasar modal juga, komisaris independen di Mark Dynamic Indonesia Tbk, dan kemudian juga komite audit di PT Admindo. Mari Bapak Ibu beri aplaus kedua pembicara. Saya yakin, saya percaya nanti pembahasan dari segi finansial ini akan sangat menarik, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi makmur. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mencatat setiap apa yang disampaikan oleh Pak Darmin dan Pak Dompa, karena akan merubah kehidupan kita lebih makmur, sejahtera untuk kedepannya. Ya, saya kembali ke ahlinya, Pak Darmin, yang akan memberikan paparan terhadap bagaimana inspirasi sukses meraih kemakmuran dan hidup lebih bermakna. Secara aspek finansial, Pak Darmin nanti akan berbicara lebih banyak lagi. Saya persilakan ke Pak Darmin untuk memulai sesi tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak Syagen. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya. Kita masih bisa kumpul-kumpul. Kalau di Singapura udah kumpul-kumpul, orang udah pada takut semuanya. Tentunya ini terima kasih juga kesempatan Bapak Ibu bersediakan meluangkan waktu hari Sabtu yang berharga ini untuk sama-sama bersama kita, untuk kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling belajar. Saya senang sekali bisa ngajar. Waktu ngajar itu memaksa saya untuk belajar. Saya kumpulkan materi-materi, nanti dari masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, saya juga tambah wawasan saya. Kita berikan aplaus ke Pak Syagen, moderator yang bahasa. Pertama kita lihat, saya sudah kerja 30-an tahun sepanjang karir saya di perbankan. Uang semuanya. Saya sudah mengalami berbagai krisis. Selalu kita hidup ini selalu mempunyai era 1 dekade, 2 dekade. Kalau kita berumur panjang mungkin bisa 5, 6, 7 dekade. Jadi setiap orang, Anda yang masih muda, Anda mempunyai kesempatan emas yang sangat bagus, bisa menikmati dekade Anda masih panjang sekali. Mungkin 4, 5, 6, 7 dekade. Jadi setiap dekade 10 tahun itu adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk menikmati hidup. Banyak orang itu dalam zaman instan ini maunya cepat, maunya kayanya cepat, akhirnya menghalalkan segala cara. Dan saya juga akan berbicara mengenai bahwa dalam hidup ini semua orang mau sukses, mau kaya, hidup bahagia, panjang umur. Itulah cita-cita semua orang. Tapi dalam kenyataan hidup kita melihat bahwa yang bisa menjadi kepala di setiap perusahaan itu piramid berlaku. Pimpinan satu orang aja di seluruh dunia yang bisa menjadi entrepreneur itu single digit, gak ada yang 10 digit. Jadi di karyawan di perusahaan yang biasa-biasa itu 95%, itu paling-paling direksi perusahaan paling-paling 12 orang direksinya, itu ada besar sekali perusahaannya.
kepala divisi, GM, manager, supervisor, 95% lebih itu karyawan biasa. Itulah kenyataan hidup. Orang yang genius itu 1-2% aja. The best girl itu 95% itu biasa-biasa, average. Malah banyak below average. Apakah saya yang average? Apakah saya yang kerjanya biasa-biasa aja? Saya di perusahaan itu, saya sebagai orang-orang yang biasa aja, saya nggak punya harapan untuk nikmati hidup. Saya nggak punya harapan untuk kaya. Jadi itulah 95% orang. Jadi saya terinspirasi, saya mau sharing terus, saya menginspirasi orang bahwa itulah kenyataan hidup, bahwa walaupun Anda di kelompok yang 95% itu, Anda kalau mengelola uang dengan baik, Anda bisa kaya, Anda bisa makmur, Anda bisa menikmati hidup yang baik. Banyak orang di dalam hidup ini, dia menganggap kalau saya karyawan biasa, saya kerja di satu perusahaan, banyak pakar-pakar manajemen, Anda Google sekarang gitu, Anda kerja di satu perusahaan 5 tahun nggak naik promosi, habis masa depan Anda. Anda orang tidak berguna, Anda orang tidak berprestasi, itu kasihan sekali. Jadi kadang-kadang pakar itu nggak tahu dia itu membuat orang desperate, membawa orang frustasi. 95% orang itu nggak promosi. Apa semua orang 5 tahun promosi terus? Nggak ada. Jadi kita berbicara melihat fakta, jangan hidup di ilusi. Kadang-kadang orang mau jual bestseller, dia buatlah itu yang bombastis, dia kasih harapan yang bagus dan sebagainya. Itu 95% orang, sehingga orang lihat di dunia ini, dia menghalalkan segala cara untuk bisa kaya, menghalalkan segala cara menjual harga diri dan sebagainya untuk bisa promosi, untuk bisa naik, mau injak kiri kanan dan sebagainya, etika berkurang dan sebagainya. Jadi kita akan berbicara dari segi kenyataan hidup, dari segi karir, dari segi profesi. Kalau Anda di bisnis, 95% lebih itu ya bisnisnya retail, kecil-kecil. Unicorn, Dekakon itu yang cuma 1-2 aja. Jadi apakah seorang yang seperti Anda googlein, banyak pakar-pakar manajemen katakan, kerja di perusahaan 5 tahun gak promosi, habis karir, pindah, dia bilang. Jadi hijack pindah-pindah orang sekarang. Itu yang mindset yang salah. Jadi kita mengatakan, Anda seumur hidup kerja sampai pensiun, karyawan biasa, Anda bisa makmur di pagi hidup. Saya tunjukkan buktinya. Apa yang saya katakan harus bisa dibuktikan. Anda bukan hoax, Anda bisa Wikipedia, Anda bisa Google, orangnya ada, datanya ada. Saya kasih 2 kutub comparison yang jauh sekali, orang yang brilian, hebat sekali. Saya rasa kita di sini, kalau Anda kaya sekali, orang terkaya Indonesia masih belum punya 35 miliar US dollar. 20-an miliar aja US dollar orang terkaya di Indonesia. Bosnya Jarum, bosnya BCA. Kekayaannya 20-an miliar aja. Kalau saya paling senang belajar biografi orang, historis orang yang bangkrut, orang yang kaya, orang apa, saya pelajari semua. Apakah orang yang punya 35 miliar US dollar, dia pasti hebat? Pasti hebat lah, dia bisa kumpulin sampai 35 miliar US dollar, bisa masukin Forbes orang terkaya dunia dan sebagainya. Tapi Anda lihat apa akhir hidup dia dengan seorang yang biasa-biasa aja. Kita ambil 2 kutub yang ekstrim pada Anda untuk menginspirasi Anda. Hidup ini tidak perlu menghalalkan segala cara, tidak perlu menjual harga diri Anda, tidak perlu injak di bawah dan sebagainya untuk itu. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah kita melihat bahwa kita yakin di dunia ini gak ada orang tahu sedetik ke depan apa yang mau terjadi. Dan orang senangnya tanya pakar, ada yang spiritual, tanya yang spiritual, ada yang pakar statistik, tanya yang statistik dan sebagainya. Orang senang mau tahu rahasia-rahasia. Kita nggak bisa lamar ke depan, tapi kita bisa belajar dari sejarah. Sejarah itu fakta. Sejarah itu nggak bisa berubah lagi. Itu adalah kenyataan, itu fakta. Ini tahun 2020 adalah awal dekade baru. Begitu awal dekade baru, terjadinya the Black Swan. Jadi orang mengatakan angsa itu kan putih semuanya. Jadi ada satu buku, Anda lihat teorinya the Black Swan. Jadi orang tidak pernah membayangkan angsa itu ada yang hitam. Dia nggak percaya. Begitu dia lihat Anda angsa hitam,
Jadi kalau di dunia bisnis, dunia manajemen, inilah kejadian awal dekade baru 2020 terjadi the Black Swan tragedy. Orang yang di China yang harusnya Imlek itu spendingnya, moving manusia, spendingnya bagus sekali, kumpul-kumpul gak bisa kumpul lagi. Ada virus corona. Awal yang kurang bagus. Jadi apakah ini kita takut hidup dalam ketakutan? Kasihan deh hidup dalam ketakutan. Anda hidup dalam ketakutan, stres, sumber penyakit, lebih cepat mati. Jadi pilihan ada kita. Kita melihat dekade baru ini. Apakah yang terjadi? Saya akan buka kembali historis bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang terjadi akan berulang lagi, mungkin magnitudenya berbeda, skalanya berbeda, tempatnya berbeda, orang yang kenanya berbeda-beda aja. Jadi kita bisa belajar dari histori. Jadi kalau Anda di pengkhotbah, saya selalu senang sekali ini juga mendasarin saya untuk investasi, ini juga dasarin saya untuk belajar technical analysis, bahwa yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada kan future sekarang akan ada. Apa yang terjadi itu sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi ini alatnya kita bisa belajar dari sejarah. Sejarah memberikan kita pelajaran yang bagus sekali. Kita melihat era 1970-an itu ada oil shock, berlangsungnya 1 tahun 11 bulan. Harga minyak gila-gilakan naik, booming, negara yang punya minyak itu kaya sekali, inflasi itu tinggi sekali. Nah itu sudah lewat. Iran dan Irak dekade 1980, awal dekade baru. Iran dan Irak itu perang. Black Monday, ini sebelum selesai satu dekade 1987 sampai Januari, lebih kurang 3 bulan, pasar modal itu turun terus. Ekonomi dunia itu resesi dan sebagainya, mengalami kesusahan. 1990, era 1990 masuk era baru lagi, satu dekade baru lagi. Itu Amerika Serikat resesi, berlangsung hampir 1 tahun, ekonomi susah, bisnis susah. 1997 sampai 1998, 1 tahun 6 bulan, Asian crisis. Magnitudenya, asal usulnya di Thailand, sudah itu Indonesia, jatuhnya Pak Harto. Orang the strongman 32 tahun, 3 dekade lebih berkuasa, kolaps, jatuh. Penggantian satu rejim. 2000 sampai 2001, 1 tahun 4 bulan, itu tax bubble. Nasdaq yang teknologi baru, perusahaan-perusahaan Nasdaq itu yang Nasdaqnya gila-gilakan naik sampai 5.000, itu bubble, artinya harganya kemahalan. Orang itu semua uang kejar di sana, masuk di sana, sehingga dengan berlaku hukum demand dan supply, semua orang invest sektor yang sama, yang supply-nya sedikit, harganya naik tinggi sekali, itu di sana terjadi. Pada orang sadar, orang semuanya dump, orang semuanya jual, tarik uang, terjadi rush dan sebagainya, Nasdaq-nya jatuh. Itu berlangsung 1 tahun 4 bulan. Yang kedua adalah dekade tahun 2000. Tadi saya cerita 1970-an era sampai 1980 satu dekade. 1980, 1990 satu dekade. 1990 sampai 2000 tetap ada krisis, tetap ada resesi, gangguan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Perang, dekade awal baru masuk abad 21, 2000, 1 tahun langsung serangan teroris di Amerika. Setelah itu 2002 SARS. Asal usulnya di China juga, di Guangzhou. 2000 belum selesai, ini 2 kejadian, belum selesai. 2000 ke 2009, 1 dekade, itu terjadi lagi subprime crisis. Ekonomi global, magnitude, senternya, pusatnya goncangan ekonomi di Amerika, menyebar ke seluruh dunia. Dan kalau Anda masih lihat subprime crisis, Anda lihat di Singapura, pensiunan, orang uang itu beli bondnya, Lehman Brothers, gak mampu bayar dan sebagainya, sehingga pemerintah Singapura bayar. Orang-orang yang umur 60 lebih, dia lihat di rekeningnya gak punya uang, banknya bayar ke dia. Di Hong Kong nggak dibayar sampai sekarang. Uang pensiun habis semua. 2011 terjadi Euro Financial Crisis. 2000 era 2010 ada Brexit. Banyak kejadian di sana. Jadi England itu keluar daripada Uni Eropa.
Pada waktu sebelum terjadinya voting Brexit, ada dua camp. Orang anggap ini dunia akan kiamat. Kalau London keluar, England keluar, apa yang terjadi? Financial market akan collapse kah? Dan sebagainya. Ya, tidak. Kita udah lewat. Orang masih perhatikan Brexit, nggak perhatikan lagi. Yang nyata itu Perdana Menteri ini yang kampanyekan Brexit, dia jadi Perdana Menteri di Amerika, di Inggris. Jadi teman saya katakan, kalau Anda bermimpi, seluruh dunia mimpinya sama, Anda akan jadi hebat. Anda akan kaya, jadi leader dan sebagainya. Jangan mimpinya sendiri. Inspirasilah mimpinya rame-rame. Jadi satu kekuatan. Kalau Anda bodoh, seluruh dunia ikut Anda bodoh, Anda juga hebat jadinya. Jadi ASEAN, ini 5 bulan, dari 2013 sampai 2013. Kalau Anda lihat, semua, kalau Anda invest di capital market, itu semua jatuh. Kalau Anda lihat sekarang, orang lihat dalam historis, bursa saham Amerika dalam seminggu turunnya yang paling cepat, paling drastis, lebih dari 10%. Tapi turunnya paling cepat masih lebih tinggi daripada dekade 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. Jadi saya berbicara mengenai fakta. Kita lihat sejarah. Jadi fakta itu apapun yang tidak bisa, perasaan kita itu benar, tapi perasaan ini kalau bisa dikuantifikasi, bisa dihitung, bisa diangka, itu bisa merasionalisasikan kekhawatiran kita. Jadi Anda lihat 500-an poin, ini Black Monday. Sekarang lantaran indeksnya di Amerika Serikat, Dow Jones sudah tinggi sekali. Dalam satu hari bisa turun 1000 poin, tenang-tenang aja loh. Ini 1970, Black Monday. Ini Black Monday, Anda lihat dunia seperti mau kiamat. Saya kutip daripada seluruh media-media internasional yang mengatakan, dia bilang Dow Jones ini record crash. Sekarang rekornya udah pecahkan, satu hari 1000. Dan besok 1000 lagi. Kalau kiamat tidak, rebound fail to cure worry of further fall. Dia bilang ini rebound artinya harga marketnya naik, tapi gagal. Orang khawatir, dia bilang. Ini worst week in history of exchange. Panic selling. Jadi orang panik, jual aja, apa aja jual, murah-murah jual, jadikan cash, jadikan uang, panic selling. Tapi sekarang Anda lihat kembali, ya 1987, ada yang mungkin belum lahir, Anda lihat kembali, sekarang lebih tinggi dari yang panic selling itu. Pada waktu kejadian itu, orang seperti udah mau kiamat. Ini bearish, ini Asian financial crisis, ini stock drop, saham jatuh karena orang khawatirkan bisnis itu profitnya akan turun terus, dia bilang. South Korea bail out, IMF. Indonesia juga dapatkan bail out dan sebagainya. Ini dia katakan filter time, equity golden era have gone. Dia bilang, udahlah, masa keemasan saham itu, bursa saham sudah hilang, gak usah invest lagi, gak ada harapan lagi. Sama dengan sekarang katakan, gak punya saham, pegang emas lah. Kalau 2 tahun lalu emas bagus, tapi kalau sekarang nggak emas, ya tinggal nanti salahnya jatuh lagi, Anda bisa pegang 10 tahun baru balik lagi. Itu yang terjadi kejadian perang Iran. Waktu emasnya itu 30 tahun baru balik harga emasnya. 30 tahun sekarang udah untung. Ini IMF report dia katakan, Wall Street Journal. Global economy look even darker. Ekonomi dunia lihatnya nggak punya harapan lagi. Seperti masuk satu terowongan yang hitam sekali, gak bisa titik terangnya. Di mana titik kalau gak tahu dia bilang. IMF yang katakan. Ini dia bilang lagi, Newsweek ini 2008. It's not just financial crisis, higher tax, energy cost, healthy spending also threaten growth. Jadi multi krisis dia bilang. Tapi kalau Anda lihat balik, ini periode 2008, sekarang 2020 udah 12 tahun. Dunia makin tambah gak? Makin maju dunia. Uang makin banyak. Dulu gak ada Amazon. Bosnya Amazon jadi orang terkaya dunia. Waktu sini dia bukan siapa-siapa. Ini dia bilang, General Motors, that of American Dream. Bagaimana GM itu salah sampai sekarang. Ini 2001. Kondisi kalau Anda invest di bursa saham Indonesia sampai 2019, ini per bulannya. Jadi Anda mau lihat statistik bulan apa yang bagus dan sebagainya, ini probability-nya
Jadi yang jelas itu bulan Desember probability-nya adalah 100% selama 19 tahun. Gak pernah turun di bulan Desember. Kalau Anda punya data statistik yang 100%, berarti di sini Anda kalau invest di bulan Desember, resiko Anda itu ada tapi sangat-sangat kecil. Sepanjang Anda beli sahamnya benar. Jadi sekarang apa yang terjadi di dunia ini? Sampai US, China, deal, dia bilang. Sudah deal, orang anggap kalau pada waktu Desember, orang anggap tahun 2020 itu optimis. Sebab China dengan Amerika sudah deal, udah oke, udah mau selesai. Tiba-tiba virus corona muncul. Orang nggak tahu apa yang harus dilakukan. So ini outbreak di China. Ini konflik. Ini jenderalnya di Timur Tengah itu dihantam, dimatiin. Orang pikir mau perang, tapi nggak perang-perang kan. Brexit ini, global economy slow down. Ini bunga bank sentral Amerika. Jadi Anda lihat di Januari sampai sekarang uang asing yang keluar di Indonesia sudah 100 triliun, sekitar 8 miliar US dollar. Itu data Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang bilang dia intervensi sudah 100 triliun uang asing yang keluar. Jadi Anda connected ya. Kalau bagi saya orang senangnya research, senangnya angka-angka, senang analisa. 100 triliun, harga bondnya turun berapa, market turun berapa. Kalau 100 triliun keluar lagi, ya akan sama demikian. Sebab kalau Anda misalnya, Anda bisa lari, Anda treadmill misalnya, bisa 12 menit, biasa Anda lakukan. Anda treadmill 12 menit, yang nggak ngos-ngosan lagi, sudah biasa, sudah tebas. Apa yang tidak bisa membunuh Anda, membuat Anda lebih kuat. Itulah prinsipnya. Dalam investasi, dalam kesehatan, kehidupan sama. Ini the Black Swan Theory. Buku ini mengajarkan Anda bukan bisa memprediksi kapan terjadinya the Black Swan. Sama dengan orang tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Nggak ada yang bisa prediksi. Tapi Anda bisa lakukan. Kalau gempa terjadi, bagaimana saya menyelamatkan diri? Sama, ekonomi collapse. Nggak ada yang bisa prediksi. Tapi pada waktu ekonomi collapse, kalau Anda punya riset yang bagus, enak sekali. Sama, saya pakai Fortuner udah 7 tahun. Istri saya bilang, mau ganti, ya ganti. Tunggu aja, saya bilang. Nanti kalau penjualan mobilnya udah selesai, diskon besar-besaran baru beli, saya bilang. Tunggu aja, nggak usah buru-buru. Kalau Anda punya cash, enak sekali. Jadi the Black Swan Theory ini mengajarkan Anda, tidak ada seorang pun bisa prediksi kapan terjadi. The Black Swan adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan orang, tidak pernah tiba-tiba menjadi. Itu akan membuat marketnya panik, jatuh, dan sebagainya. Ini kita lihat bagaimana satu research, pada waktu SARS terjadi, kejadiannya 3 bulan. Januari sampai Maret 2012. Mei, ini intens. Impact daripada ini case-nya 8.096 orang, 770 orang meninggal. Jadi tingkat keparahannya yang meninggal dengan orang yang terinfeksi itu 9%. Ini angka Februari, sekarang udah 80 ribuan orang yang terinfeksi. Jadi bedanya coronavirus dengan SARS ini adalah tingkat infeksinya, orang yang kena lebih cepat penyebarannya, negaranya lebih banyak, tapi tingkat orang yang meninggal itu sekitar 2-3% dari yang kena meninggal. Yang epicentrumnya di Hubei provinsi itu 7-10% aja, itu yang paling parah. Bukan tidak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan. Kalau Anda lihat lebih jelas, penduduk China di Hubei yang 60 juta itu yang dia karantina, yang kena anggaplah 100.000 orang. Anda hitung rasio persentasenya, penyebarannya ya sekian persen aja. Jadi kalau saya lihat di sini, sekarang ini data tanggal 28. 83 ribuan orang yang kena, meninggal 2.800, 3,4%. Recover yang sembuh itu 43,9%. Cuma sekarang market lagi khawatir, kenapa? Orang yang sudah recover ini akan sembuh, 2 minggu kemudian bisa kena balik. Orang sebelumnya bahwa kalau orang kena virus ini sudah sembuh, dia timbul antibody sendiri, nggak bisa terinfeksi lagi, padahal masih bisa. Jadi ada satu pakar di China yang mengatakan ini virus ini adalah virusnya preman.
nggak punya aturan, bandel dia bilang, nggak bisa diprediksi, virusnya preman, suka-suka dia bilang. Preman ini. Jadi kalau Anda melihat, kadang-kadang saya sebelum sampaikan ini, saya adalah manusia, saya mempunyai keprihatinan, tapi kadang-kadang kalau kita analisa, orang bisa salah pengertian, dia bilang, wah ini nggak manusiawi. Kalau Anda melihat ini, kalau saya analisa, ini active case, ini close case. Close case artinya yang sudah selesai, sudah sembuh, 93%, 7%-nya meninggal dari yang close case itu. Kalau saya lihat dua angka ini, saya perhatikan angka ini. Serius or critical. Sampai kemarin ada 8.000 orang critical. Critical artinya yang serius. Jadi saya tanya sama banyak klien saya yang dokter-dokter, saya tanya kalau istilah medis critical itu apa? Artinya 50-50. 50% Anda probability sembuh, 50%-nya meninggal. Kalau Anda melihat prinsip 50-50 itu, nanti tambah 4.000 orang lagi meninggal, market sudah predicted. Tidak 6.000 meninggal, nggak shock lagi. Ya memang sudah tahu ini. Jadi kita yang detail, kita yang analis, kita yang ini, kita harapkan orang panik. Oh 6.000 meninggal, market turun 20%. I'm more than happy. Beli murah ada diskon. Ini ada satu UOB research mengatakan, kira-kira kalau ini impactnya corona itu berlangsung 6 bulan, artinya sampai bulan Juni itu belum temukan antivirus vaksinnya dan masih menyebar, apa yang terjadi dengan ekonomi? Jadi kalau orang yang invest itu sangat rasional, dia mempredik. Sekarang kan masih Maret mau masukkan. Optimisnya adalah dari orang mengatakan kalau kejadiannya sama dengan SARS, nanti April Mei akan selesai. Sebab pada waktu China sudah hampir selesai musim dinginnya, Mei. Diharapkan hilang seperti SARS ini. Jadi orang dia lebih konservatif, dia anggap 6 bulan berlangsung. Apa impact dengan ekonomi? Jadi nggak akan kolaps ekonominya. China nggak akan bubar. Jadi kita berpegang dengan data. Kalau Anda panik, jadi kita data dari UOB, dari Merrill Lynch, dari mana-mana kita lihat. Kita tidak mengandalkan satu data. Jadi kalau kita mau invest, kita invest uang sendiri loh. Kita mendata, kita harapkan orang lain panik. Silakan. Kita nggak pernah rampok Anda kok. Anda yang sendiri mau jual murah ya, kita beli aja, tunggu aja. Jadi ini adalah golden opportunity. Bukan berarti kita harapkan orang meninggal, tidak. Kita jaga kesehatan yang bagus. Jadi kalau Anda higienis, tidak akan menular melalui udara. Jadi kalau Anda cuci tangan, kadang saya cuci tangan pakai moisturizer, harus tambah karena kering tangan saya. Sering cuci karena Anda sekarang mau beli hand sanitizer, berapa yang habis sudah. Cuci tangan, hidup sehat dan sebagainya. Kalau terjadi 6 bulan, China ekonominya dari pertumbuhan 6,1% itu menjadi 5,7%. Jadi impactnya 0,5%, paling parah itu turun 1%. Paling parah sekitar ekonomi China turun 5%. Tapi kalau Anda lihat di seluruh dunia sekarang itu ada mainstream news, mainstream analis, orang yang rasional, sama yang hoax, sama yang membodoh-bodohin Anda. Dia bilang angka China itu gak bisa dipercaya. Anda Google aja, mau berita hoax, berita apapun yang jelekkan China, China mau bubar, China mau bangkrut. Dari 20 tahun lalu saya sudah baca buku China itu agak bangkrut, China ini, dan sampai sekarang makin maju China itu. News masuk, Anda ya, mempengaruhi keputusan Anda. Keputusan mempengaruhi masa depan Anda, mempengaruhi kualitas hidup Anda. Jadi ada yang pakar katakan, wah China itu angkanya nggak bisa dipercaya, malah itu 5% itu bohong. Dia tidak kasih kita uang yang jelas, kita ambil uang real, kita invest, saya untungnya real, kekayaan saya bertambah real. Jadi ini Taiwan, Indonesia efeknya apa? Dia yang jelas Indonesia kalau China ekonominya tumbuhnya turun 1%, efek ke Indonesia 30%, dari saya ada 0,3. Jadi kita sudah predik kalau Indonesia pemerintah kan pertumbuhan ekonomi 5-5,4%. Kita hitung aja, lebih konversi turunnya tinggal 4,5% ekonomi Indonesia tahun 2020. Apa efeknya?
Jadi kalau demikian kita gak akan takut lagi. Yang kedua adalah kinerja saham dunia ketika ada wabah. Sejak 1980 yang saya katakan kita belajar dari sejarah dekade 1980 apa yang terjadi. Ini semua krisis-krisis, 1 bulan marketnya turun. Pada swine flu itu apa yang terjadi 6 bulan kemudian ini naiknya 39%. Ini apa yang terjadi average-nya 8,5%. Kita lihat kalau dia turun 10%, sekarang kan sudah turun lebih 10%. Jadi artinya di sini apapun HIV dan sebagainya turun naik balik, turun naik balik, market akan rebound. Ini yang terjadi. Ini anehnya, ini sama juga. Ini immune, artinya pasar itu sudah immune. Jadi pasar itu adalah perpindahan kekayaan dari orang yang panik kepada orang yang rasional. Kalau Anda panik, Anda akan kekayaan Anda pindahlah kepada orang yang rasional. Orang yang sudah siap, kita sudah tahu, wah turun 20%. Saham ini apa? Turun 30%, lebih senang lagi kita. Beli murah. Ini SARS terjadi dari peak ini 9%-an, sekarang udah turun 10%-an. Kalau dia mau turun 20%, lebih bagus lagi, lebih senang lagi, beli lebih murah lagi. Sama misalnya kalau Anda mau beli handphone, yang jelas handphone itu 3 tahun akan buang, nggak bisa pakai lagi. Sekarang kalau misalnya diskon iPhone, Samsung 50%, Anda antri kan di sana kan. Padahal Anda tahu itu bukan invest loh, itu kan buang nanti, 3 tahun lagi buang Anda juga senang antri beli. Tapi ini sesuatu yang akan appreciate, udah turun balik lagi. Kenapa tidak kita lebih happy daripada Samsung? Handphone, konsumtif dan sebagainya. Ini saya Januari baru ikut di KL. Ini adalah salah satu fund manager yang terbaik di Malaysia. Anda Google image dia umur udah 70-an, 40 tahun lebih dia di pasar modern di mana. Dia mengatakan, crisis is an opportunity, but very few know how to take advantage. It requires knowledge, skill, and experience. Setiap krisis adalah kesempatan, tapi sangat sedikit orang yang bisa mengcapture, memanfaatkan kesempatan ini. Kenapa? Itu perlu pengetahuan, perlu keahlian, dan perlu pengalaman. Jadi ini filosofi dari dia mengalami never fully invest at all time. Jadi selalu jangan semua uang Anda invest di sana. Kalau Anda lihat kan, ada yang bilang, wah semua uang saya taruhin di fixed rate, sekarang uang saya udah miskin. Kenapa? Ya uang saya semua di sana, taruhin. Jadi jangan pernah full invest. Gitu. Anda punya cash itu adalah opportunity, peluang Anda untuk beli murah. Jadi kalau Anda masih punya cash, itu adalah cara yang terbaik, excellent way untuk mengurangi resiko Anda, untuk merescue kesalahan investasi Anda. Kalau kita hidup bisa start over kan bagus sekali kan, second chance. Kalau di sini, saya rasa kalau ada satu orang teman baik saya kayak sekali, dia bilang kalau saya bisa sekarang jadi balik ke umur 30, setengah kekayaan saya ambil dulu, gak apa-apa, dia bilang. Start over again, dia bilang. Saya akan lebih bijak, saya akan lebih nikmati hidup dan sebagainya. Tapi nggak bisa kan? Tapi di investasi Anda bisa restart, bisa start over again. Jadi dia bilang orang yang invest at all time work some of the time, but not all the time. Orang yang invest, dia bilang, orang yang kalau perlu pinjam uang, kalau perlu gadaikan istri Anda, dia bilang. Ini bisnisnya bagus, invest terus dan sebagainya. Orang yang katakan itu sekarang udah pusing, banyak hutang, sekarang yang pusing. Dia bilang kalau Anda kelola reksadana saham, atau Anda sebagai investor pribadi yang mau invest di saham, dia bilang, pada waktu harganya naik tinggi, Anda harus likuidasi sebagian, profit taking, jual sebagian, punya cash. Dan pada waktu marketnya turun drastis, pada waktu itulah Anda kesempatan fully invest penuh. Jadi itu sama dengan Anda bawa mobil, pada waktu jalannya macet, Anda mobil sebagus apapun, skill sehebat apapun, Anda perlu sabar, gak bisa apa-apain. Anda mau klakson, Anda dipukuli rame-rame nanti. Tapi pada waktu Anda masuk jalan tol, skill Anda bagus, mobil Anda bagus, full speed kena. Jadi jalan tol udah. Jadi keuntungan bagus pada waktu Anda beli krisis adalah
perusahaan-perusahaan bagus lagi jual pada harga diskon, murah, Anda bisa beli murah. Jadi dia bilang sangat sedikit orang atau tidak mungkin sekali Anda tahu di mana harga terendah. Dia bilang, cara terbaik adalah Anda beli mendekati harga terendah, udah bagus sekali. Jadi kalau Anda punya cash pada waktu opera, harga sahamnya jatuh kena, bukanlah suatu keputusan yang bijak. Sebab Anda kehilangan peluang emas untuk untungnya besar. Apa yang tidak enak sampai sekarang orang yang beli saham? Tidak enak Anda beli, besok dia turun lagi. Beli, dia turun lagi. Anda nggak tahu kapan bottomnya. Jadi Anda kalau di NLP adalah bagaimana Anda reframing your mindset. Anda harus punya siap mental bagaimana cara beli pada waktu turun lagi, Anda more than happy, Anda tidak sedih, Anda tidak kesal. Begitu Anda kesal, sebab di guru saya 15 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya belajar dengan neurosemantik dengan Ibu Mariani. Dia bilang, if you are serious, you become foolish. Pada waktu Anda serius sekali, Anda menjadi bodoh. Pada waktu, kalau di Bible mengatakan, pada waktu Anda marah, emosi, Anda menjadi bodoh. Jadi demikian juga dengan investasi. Anda udah beli, perusahaannya bagus, besok dia turun lebih murah lagi, turun. Jadi caranya bagaimana? Jangan beli semua. Siapkan mental, saya reframing mental saya. I'm more than happy, dia turun 50%, saya beli lagi. Jadi saya enjoy. Syukurin lah, udah punya uang beli kan. Kok masih kesal dan sebagainya. Udah dapat beli lebih murah, masih kesal dan sebagainya. Jadi gak enaknya adalah bagaimana kita mengelola mental kita. Dan mental itu gak ada orang yang bisa bantu Anda. Anda sendiri harus ngerti. Kalau Anda tidak bisa ngerti diri sendiri, itu repot. Oke, saya akan berbicara sesuai dengan janji saya. Ini faktanya, Anda Google orangnya sudah meninggal, usia 101 tahun meninggal. Ini adalah harapan bagi kita 95% orang yang hidupnya biasa-biasa aja, karirnya biasa-biasa aja. Dia itu seorang accountant, seumur kerja dia, gaji dia tertinggi 4.000 US dollar. 4.000 sekarang kira-kira 50-an juta setahun loh. No inheritor, tidak punya orang tua yang kaya, gak punya warisan, never get promoted. Jadi kerja sampai usia 51 tahun itu pensiun, gak pernah promosi. Kan bertentangan dengan pakar-pakar katakan 4 tahun, 5 tahun kerja gak pernah promosi, habis masa depan Anda, pindah perusahaan, jadilah lompat-lompat katanya dan sebagainya. Itu pakar yang ngajarin, benar kan? Ini saya tunjukkan. Biasa-biasa aja, flat aja, karirnya gak pernah politik, gak pernah jadi pimpinan, gak pernah jadi manajer, gak pernah jadi supervisor, no promotion, hopeless. Jadi kalau Anda cewek mau kerja satu cowok, saya udah 5 tahun gak pernah promosi, gajinya UMR aja, udahlah, jangan dekat-dekat saya, gak mau saya married sama Anda, gak mau. Kasihan deh jomblo-jomblo demikian, 95% demikian. Di dunia ini, kenyataan, apa itu gak bisa merit, gak punya harapan. No, hari ini saya kasih Anda inspirasi, saya kasih Anda fakta, saya kasih Anda bukti yang biasa-biasa. Sebab Bekel itu 95% di dunia orang ini hidup demikian. Dia tidak pernah kemudikan mobil, artinya transportasi umum, maksudnya angkot aja. Kalau saya bilang sama orang yang naik angkot, saya bilang dia orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Orang yang paling kaya pun di Medan mungkin paling-paling 30 mobil dia. Jangan mobil pabrik dia lah, mungkin ada ratusan. Mobil pribadi dia gak sampai 30. Kalau orang yang naik angkot, dia ada 10.000 mobil. Apalagi sekarang angkot lebih keren lagi kan. Mobil pribadi, Grab. Itu ada 20.000 mobil saya loh. Kapan panggil datang dia. Supir saya banyak, ganti-ganti. Mobil saya ganti-ganti loh. Jadi itu reframing, you enjoy life. Dia ada pensiun 51. Sepanjang umur dia tinggal di apartemen. Saya jomblo, gak nikah. Saving at retirement. Jadi sepanjang dia kerja, dia sisihkan uang, dia saving bulanan. Ayo kalau di BLC lah, yuk nabung saham, teman-teman di galeri lah. Ayo nabung saham, ayo auto debit, ayo tabung bulanan. Dia praktekkan itu. Dia cuma 21.000 sepanjang karir dia sampai pensiun. Udah pensiun kan nggak punya uang lagi kan? Dia accountant biasa. Kenapa saya ceritakan cerita dia? Apa yang khusus dengan ini? Orang yang biasa-biasa. Sebab 95% hidup kita demikian. Karyawan biasa, gak pernah promosi. Yang kata pakar manajemen itu, no hope lah, gak punya harapan, sila lo.
Apakah dia C? Nah, sekarang saya kasih ekstremis, orang yang hebat, yang punya kekayaan 35 miliar US dollar. Orang paling kaya Indonesia masih kalah sama dia. Mana hidupnya lebih bahagia, lebih hebat, dan sebagainya. Usia 101 tahun baru meninggal. Dia sudah tutup buku. Nggak akan berubah lagi kan? Orang kan takut, udah meninggal tua, nggak menikah, nggak punya warisan, kerjanya biasa-biasa, karyawan biasa, cuma punya 21.000 tabungan. Bisa nggak hidup nanti? Saya umurnya panjang, uang saya nggak sepanjang umur saya. Menderita deh, mengemis deh, kasihan deh. Bagaimana dia dapatkan uang? Apa rahasia dia? Anda bisa Google. Ini ceritanya nyata, orangnya ada. Bukan fiktif, bukan hoax. Dia mendapatkan 14,6% compound annual growth rate. Dia invest di pasar modal. Meninggal, kekayaan dia 22 juta US dollar. 22 juta Anda kali 14.000 kurs. 300 miliar dirupiahkan, 300 miliar. Apa rahasia? Rahasia adalah letting hunger saving enjoy 50 year of and compounding in the stock market. Jadi tidak pernah sentuh. Uangnya biarkan bunga berbunga. Biarkan uang bekerja keras menambah kekayaan dia. Jadi orang yang 95% yang karirnya tidak maju, biasa-biasa, punya harapan. Saya kasih Anda fakta, bukan hoax. Ini ekstrim. Ini juga orangnya nyata. Sekme Brazilian billionaire created an empire that stretched from mining or public wealth. Ya, punya minyak, punya ini mining, pertambangan, kan udah hebat kan. Orang yang bisa masuk di tambang minyak dan sebagainya. Kekayaan bersih dia di Maret 2012 kan 8 tahun kan, 35 miliar US dollar. Orang terkaya Indonesia masih kalah. Buffon, bos Anda masih kalah sama dia. 20 miliar US dollar aja. 2014 kekayaan bersihnya zero, bankrupt. Sudah bankrupt, hutang 1,2 miliar US dollar. Dia dalam Guinness Book of Record tercatat orang di dunia ini yang paling cepat bankrupt, ya. Paling cepat menghabiskan kekayaan. Jadi, unofficially hold the record for having being the fastest destroyer of wealth. 2018, 2 tahun yang lalu, dia menghalalkan segala cara. Sogok, KPK tertangkap di sana, dia sogok dan sebagainya, menghalalkan segala cara untuk dapatkan bisnis. Akhirnya dia habiskan sisa hidup dia 30 tahun di penjara. Sampai sekarang masih penjara. Kalau dari segi intelijensia, dari segi akses, dari segi kemampuan, dari segi IQ, dari segi lobby, dari segi skill, extrovert, introvert, you name it lah. Itu buku manajemen, NLP, apapun. Mana yang lebih hebat? Pasti ini. Segala sesuatu unggul semuanya. Itu biasa-biasa aja. Tapi mana yang tragis? Ada 2 jalan, 2 ekstremis. Mana yang Anda pilih? Jalur mana yang Anda pilih? Model mana yang Anda pilih? Wah, dia hebat loh, pengusaha sukses. Bisa masuk di mining, bisa masuk di minyak dan sebagainya. 35 miliar US dollar. Lobbynya bagus. Pejabat-pejabat tinggi, presiden juga teman dia dan sebagainya. Penjara 30 tahun. Real person, real story, fakta. Apa pelajaran dari 2 ekstremis ini, 2 model? Jadi, kalau Anda sebagai investor, sebagai business owner dan sebagainya, tidak penting apa yang Anda tahu. Tidak penting apa yang Anda tahu lebih hebat, lobby dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana tingkah laku Anda dalam menjalankan hidup ini. Dia melanggar peraturan, menghalalkan segala cara, tragis. Ini hidupnya, dia tahu dia kemampuan mencari uang itu terbatas, dicukupkanlah diri, alokasi dengan uangnya dengan baik. Jadi prinsipnya adalah plan, allocate, first, spend. Anda punya satu blueprint dulu. Anda tidak peduli sama teman Anda, tidak pernah tepat janji. Teman Anda juga gak mau bergaul sama Anda. Demikian juga kekayaan. Jadi bahasa Mandarinnya adalah nipu li cai, cai pu li ni. Anda tidak peduli, Anda tidak mau tahu dengan kekayaan, tidak mau laksanakan kekayaan akan menjauh dari Anda. Jadi ini Mr. A misalnya, dia investnya 466.096. Ini invest lebih banyak. Dia dapat 12% keuntungan investasi. Lebih pintar kan? Pilih saham lebih bagus, invest lebih bagus. Jadi kalau ini 100.000 ringgit misalnya 20 tahun ini cuma mampu 8%, kekayaan dia 466 ringgit, 1.000 ringgit ini 12%, dia untung lebih bagus. Atau sama-sama bisnis, dia bisnisnya lebih cuan,
lebih kaya, mana yang lebih happy? Ini 400 ringgit, kebutuhan dia coba begini, ini begini, kebutuhan begini. Mana yang akan hasilnya lebih kaya, lebih bahagia? Jadi bagaimana road to financial freedom ini tips ya? Bagaimana untuk menikmati kelimpahan? Bagaimana menikmati kebebasan keuangan? Needs, kalau Anda seperti Ene tadi, dia tahu kemampuan dia mencari uang itu terbatas, dia turunkan. Jangan pakailah Louis Vuitton, Hermes, branded itu, lupakan branded itu. Income tinggi, saving ini tinggikan. Jadi Anda bisa dua, Anda kalau income-nya nggak mampu tinggi, Anda kontrol pengeluaran Anda, saving Anda tinggi. Tapi kalau Anda mampu pengeluaran Anda, income Anda tinggi, ya Anda naikkan juga saving Anda. Jangan pengeluaran yang naikkan terus, gak punya saving. Jadi di Napoleon mendefinisikan bahwa bagaimana mengatakan seorang jenderal yang genius di militer, dia bilang, who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind. Anda gak perlu pintar sekali. Pada waktu semua orang itu lagi bodoh, gak bisa berpikir, lagi panik dan sebagainya, Anda biasa-biasa aja udah lebih unggul daripada mereka. Jadi pada masa sekarang, Anda gak perlu pintar sekali. Orang lagi panik, lagi jualan murah-murah diskon, Anda rasional aja, Anda akan sukses. Jadi ini yang saya katakan, orangnya banyak di sini yang biasa-biasa, average among us, best among us, worst. Ini orang yang gak bisa kontrol uang, yang idiot dan sebagainya. Ini yang bagus, cuma sekian persen. Kalaupun kita di sini, yang masih punya harapan, seperti Anna tadi. Jadi ini cari manggar, partnernya Warren Buffett, dia lebih tua dari Warren Buffett, 90-an tahun. The first rule of compounding adalah never interrupt it unnecessary. Jadi jangan, wah saya hari ini cuan saham banyak tuh, wah makan foya-foya dulu lah, nanti rugi, nangis, kasihan, emosi Anda seperti roller coaster. Balik lagi di sini, apa yang ini? Pertama, hidup hemat. Kedua, dia mempunyai usia yang panjang. Ketiga adalah compound interest. 3 teman baik dia. Jadi dari cerita ini, the big secret adalah kalau Anda mampu mencari uang yang banyak, bagus. Tapi kalau Anda mampu mencari uang banyak, Anda konsumtif lebih banyak lagi. Anda hidup tidak beraturan, menghalalkan segala cara. Itu tadi sudah ada billionaire yang contohnya. Jadi secretnya adalah how much money you keep. Bagi berapa banyak uang yang Anda mampu memanage mengelolanya. Jadi berapa yang cukup kan? Kalau kata aku berapa yang cukup tipsnya. Jadi saya kasih 2 tips. Satu adalah rule of thumb. Ini hanya berlaku umum, tidak cocok untuk semua orang. Masing-masing individu beda-beda. Rule of thumb adalah setahun berapa biaya hidup Anda kekayaan Anda minimum, ini minimumnya 25 kali biaya hidup. Contoh Anda setahun Anda cukup 100 juta. Kalau Anda punya kekayaan 2,5 juta dan kekayaan Anda itu bisa menghasilkan 5% per tahun, Anda bisa hidup daripada keuntungan passive income Anda. Cukup. Jadi kekayaan Anda tidak akan tergerus. Oke, saya rasa paparan dari Pak Darmin luar biasa tentang efek daripada world economy sama Indonesia ekonomi seperti apa, termasuk impact of corona, karena kita takut sekarang worry ya, semua pasar lagi slow down. Namun saya melihat tadi Pak Darmin ada cerita setiap dekade yang saya lihat tadi ada paparan, ada oil stock sampai kepada SARS dan kemudian corona. Setiap dekade itu walaupun ada krisis selalu ada namanya opportunity. So, rebound itu pasti akan terjadi dan kemudian stock market itu pasti akan naik terus. Jadi sepertinya walaupun krisis, pesan saya sangat tangkap dari Pak Darmin adalah di setiap krisis itu pasti ada hope, ada harapan yang lebih bagus ke depannya. Jadilah Bapak Ibu yang seperti Pak Darmin katakan 5% di antara 100%. Kita jangan masuk yang di 95% itu. Semoga harapannya demikian. Dan akan dilanjutkan ke Pak Dompak sedikit tentang makroekonomi ya. Nanti Pak Dompak bisa berikan sedikit tentang makroekonomi Indonesia supaya nanti ada sedikit gambaran buat Bapak Ibu yang di sini. Dan saya harap setelah pulang dari sini ada sebuah ilmu yang luar biasa yang dapat diimplementasikan supaya hidup lebih happy dan lebih kaya lagi. Ya Pak ya. Yang saya lanjut ke Pak Dompak untuk makroekonomi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.
Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Sianiat. Yang mungkin tadi Pak Darmin udah semua ya. Warung saya pun sebenarnya mendadak juga ini duduk di sini, tapi nggak apa-apa. Sebagai seorang akademisi tentu kapan saja untuk menyampaikan yang kita pahami, kita siap. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan tentang makroekonomi yang mau saya katakan kepada kita Bapak Ibu. Ini mungkin nggak lebih dari 10 menit mau saya katakan. Ya, kekhawatiran itu terus ada, khususnya di ekonomi. Ya, terus terjadi kekhawatiran itu. Jangan nggak usah kita bicara sekarang ini ada corona, ya virus ya. Dulu tadi kemarin Pak Darmin juga udah cerita bagaimana ekonomi dunia juga ya, belum selesai perang dagang masuk corona, gitu ya. Belum lagi masalah yang kecil-kecil dan masalah kita. Tapi kita lokalisir dulu, kita lihat dulu karena judul hari ini adalah bicara optimisme ya. Kalau kita lihat memang PDB Indonesia ya kita lihat di situ ya sedikit menurun setelah 2018 ke 2019. Tapi kalau kita lihat bandingkan dengan Amerika Serikat, ya pertumbuhan kita masih lebih bagus dari Amerika. Ya, walaupun China tentu. Kenapa saya gambarkan China dan apa kita di situ? Ya memang karena pengaruh ekonomi China ke Indonesia itu nggak bisa kita tawar-tawar karena memang mereka itu sebagai mitra dagang terbesar kita. Ya, jadi kalau apa yang terjadi China sekarang, ya tentu kita harus perhitungkan dengan apa yang akan terjadi untuk kita nantinya. Ya, kalau China bertumbuh dari 7%, 6%, Indonesia kemarin 2019 masih bisa mencatat 5%, China ya mereka kemarin 6, sekian persen ya diperhitungkan akan turun sekitar 5%. Maka kita juga dari 5% akan terkoreksi nanti di sekitar 4,5%. Itu yang mau saya katakan tentang ini. Jadi artinya kita supaya memang kita harus adjust juga, ya harus kita lihat juga. Di sini kita lihat ya interest rate, tingkat suku bunga yang ada di Malaysia, Singapura, Amerika, Korea, Indonesia, China, ya ternyata kita tertinggi. Dalam keadaan seperti ini, ya kan pesimisme itu, walaupun memang kita disebut di dunia ini biaya tinggi, ekonomi biaya tinggi, tetapi sesulit apapun atau seburuk apapun, justru di situ ada peluang itu. Tadi Pak Darmin udah bilang bahwa aliran modal itu sudah keluar sekitar 100 triliun, begitu Bapak Ibu tadi ya, 100 triliun. Tapi dengan interest rate yang di sini mau saya sampaikan sebagai ekonomi makronya, ini peluang bagi kita Bapak Ibu. Tadi yang 100 triliun itu, saya juga berkeyakinan itu akan kembali ketika nanti virus corona ini akan teratasi. Jika itu sudah teratasi, maka aliran modal yang keluar 100 triliun itu akan kembali. Kenapa? Karena tingkat suku bunga kita lebih tinggi, jadi para pemilik modal itu akan tetap melihat, wah, ya kan, return atau tingkat pengembalian dari bunga di Indonesia itu dianggap menarik selalu, ya, dianggap selalu menarik. Karena daripada dia ke Malaysia, ya kan, daripada dia ke Singapura, dengan stabilitas ekonomi makro yang lain dan politik kita masih bagus, stabil. Dan walaupun tingkat suku bunga kita lebih tinggi daripada negara-negara, justru menurut saya ini peluang. Nanti uang yang sudah keluar 100 triliun dinyatakan Pak Darmin di sekitaran akhir 2019 dan awal 2020 ini, itu akan kembali ketika nanti virus corona akan kembali. Karena tingkat suku bunga kita ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para pemilik modal dari negara-negara pemilik modal itu sendiri, yaitu Amerika dan yang lain. Inflasi kita, ini saya katakan, makroekonomi yang lain ya masih kita kasih aplaus buat pemerintah kita, ya akan naik karena nanti akan ada kebijakan dari pemerintah memberikan stimulus, memberikan insentif kepada beberapa sektor sehingga mungkin harga sedikit naik, tapi nggak apa-apa, masih dianggap stabil. Jadi inflasi kita dari beberapa tahun, dari 2015 sangat jauh sekali penurunannya dari 6,5% menjadi 3%. Kalau ini terjaga, kekhawatiran kita tadi ya itu akan segera sirna ketika sudah teratasi khususnya corona. Kalau masalah perang dagang itu saya rasa kita sudah beradaptasi, sudah ada titik equilibrium sebelumnya.
ya perekonomian kita bisa berjalan. Tadi Pak Darmin sudah cerita ini, saya tidak mau cerita lagi mungkin sebagai saya mungkin sejarah dalam mencatat kejadian-kejadian ekonomi di dalam negeri maupun dunia. Tadi Pak Darmin sudah mengutarakan ya bagaimana sejarah IHSG ya di tahun-tahun berapa ya, tahun 99, 98, 2001 terus pada kita lihat di situ, terus 2002 bom Bali pertama masuk lagi berikut pada ya ada bom Bali 2 2015 itu kejadian peristiwa ya. Kita juga dari akademisi melakukan event study tentang itu, bagaimana respon pasar kita ketika kejadian di dalam negeri. Waktu bom Bali itu 2002 saya pun khusus untuk melakukan event study pada waktu itu, karena itu kejadian yang pertama sangat besar sekali pengaruhnya pada waktu itu, tetapi itu hanya beberapa waktu, nggak sampai 2 bulan, pulih lagi ekonomi kita dan pasar modal kita pada waktu itu. Lanjut 2008 juga seperti itu, ya jatuh lagi 2008 seperti itu. Ada kalau nggak salah di sini Pak Darmin, saya di sini apa ya, Black Wednesday ya Pak ya. Ada di sini penurunan kembali lagi. Seperti itu juga Bapak Ibu kita lihat sekarang mungkin dari Januari per tanggal 9 kalau nggak salah Pak Darmin bisa dikoreksi, tanggal 9 sampai sekarang mungkin terakhir 28 kemarin mungkin IHSG kita udah terkoreksi sekitar 10% Pak ya, udah 10%. Tapi dari histori yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, pergerakan IHSG kita khususnya ya semuanya itu bisa kembali lagi kok Bapak Ibu, bisa kembali lagi asalkan makroekonomi tadi terjaga ya, dan situasi kondisi politik kita juga relatif stabil. Ya, ini justru menjadi catatan bagi kami akademisi juga melihat dari pasar modal Indonesia. Ya, memang kita masih namanya pasar semi efisien, ya, masih semi efisien. Jadi memang sering sekali psikologi panik tadi yang paling sering menonjol. Belakangan ini juga saya melakukan penelitian tentang integrasi. Jadi integrasi negara yang paling dominan ini terkonfirmasi tadi Amerika dan China itu masih tetap. Ya, integrasi ekonominya. Jadi perlu kita amati ekonomi China dan Amerika itu terus. 15% dari 660 sekian itu Bapak Ibu. Ada 15%. Jadi ada sekitar 100 lebih perusahaan itu masih mengalami pertumbuhan. Jadi optimisme kita dalam hal itu ya, walaupun ekonomi global yang mengalami ketidakpastian ya, mungkin nanti akan banyak yang merilis itu ya. Saya hanya masih mengamati sesaat dari kuartal 3 perusahaan-perusahaan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ada sekitar 15%. Jadi ada sekitaran 100 masih ada bertumbuh. Jadi kita masih bisa lihat. Salah satunya adalah sektor keuangan perbankan itu, khususnya untuk bank buku 4 itu ada Bank Mandiri ya, buku 4-nya itu semuanya itu masih mampu menghasilkan pertumbuhan daripada labanya, sekalipun memang pertumbuhan penyaluran kredit itu sangat rendah ya. Jadi ini menggambarkan memang kondisi daripada keadaan ekonomi yang kurang baik. Tapi di sini saya lihat perbankan kita juga mulai bagus, meningkatkan efisiensi yang bisa tergambar dari biaya buku mereka semakin rendah, khususnya untuk perbankan buku 4. Jadi mungkin nanti Pak Dani kalau setuju mungkin nanti ada perbankan itu. Kemudian mungkin saya mau cerita aja Bapak Ibu. Sebenarnya saya di sini mungkin ya apa aja mungkin ya, sekarang saya duduk di sini sebenarnya mungkin Bapak Ibu mungkin Pak Jones, Ibu yang di belakang itu teman-teman saya yang menjadi investor tahun 2000 ya, kita mungkin sudah alami seperti itu. Saya mau nyatakan tahun 2003 BRI Pak ya, IPO ya. Sampai sekarang saya masih ada pegang itu. Mungkin Ibu yang di belakang ada dulu kita di Tiara waktu IPO-nya BRI, Bapak Ibu ya 750 ya Pak ya, BRI itu. Sekarang saya masih pegang itu di Bahana ya. Saya masih pegang itu. Jadi kalau BRI itu udah 2 kali stock split, Jadi kalau nggak di stock split, yaitu BRI itu udah sekitar harganya 44.000 Bapak Ibu. 44.000. Kalau nggak di stock split. Udah 2 kali stock split itu Bapak Ibu. Jadi dari situ data-data yang saya katakan itu saya masih optimis ya, asal kondisi tadi dalam negeri makroekonomi kita bisa dijaga. Terus saya optimisnya di mana? Sinergitas
responnya itu tanggap sekali itu. Sekarang para menteri menjalankan yang dinyatakan Pak Jokowi, sekarang masih positif saya lihat. Udah langsung itu Bank Indonesia, OJK berbenah-benah dengan kritik-kritik yang ada sekarang. Ya, jadi saya masih optimis ini kita akan melalui kekhawatiran kita ini. Kalau global tadi, ya global tadi kalau ulahnya Pak Trump mungkin kita sudah terbiasa 2 tahun terakhir ini. Jadi saya rasa Pak Sianiat mungkin nanti lebih bagus diskusi saja, mungkin ya tentang dari makro atau dari emiten fundamental emiten nanti beberapa mungkin bisa saya bantu menjelaskannya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Dompa, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang luar biasa mendengar sampai sore ini. Tepuk tangan yang meriah juga untuk kedua pembicara ini.